Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video penjelasan ya terkait dengan protein, khususnya terkait dengan penentuan struktur primer, yaitu di mana ini ya ketika kita melakukan analisis, baik analisis protein berupa DNA, RNA, peptida, dan sebagainya, itu kita memang memerlukan suatu protein-protein yang murni katakanlah agar mudah untuk dianalisis. Untuk outcome pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah jadi mahasiswa mampu menjelaskan banyak metode kromatografik ya. Memang ada beberapa metode kromatografi yang digunakan atau sering digunakan untuk isolasi protein dari bahan biologi. Jadi nanti ada beberapa jenis kromatografi. Jadi umumnya di sini untuk presipitasi atau untuk ini ya, untuk pemurnian dari bahan-bahan yang ada atau protein yang ada untuk menghasilkan suatu protein murni, satu protein yang kita inginkan seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana elektroforesis dalam gel poliakrilimida untuk menentukan kemurnian protein, massa relatif, dan titik isoelektrik. Kemudian untuk outcome yang ketiga, yaitu memberikan 3 alasan mengapa spektrometri massa atau mass spektrumnya, baik yang dipasang di LC-MS, kemudian ada yang di GC-MS, kemudian DCM-SMS, seperti itu. Nah, itu telah menggantikan metode kimia untuk menentukan struktur primer protein, serta mendeteksi modifikasi pasca translasi ya. Jadi tidak perlu melakukan preparasi sedemikian rupa dengan menggunakan tambahan alat MS ini. Ketika kita ingin melakukan identifikasi suatu protein, itu sudah muncul hasil kandungan protein apa yang ada di sampel tersebut seperti itu. Nah, ini untuk sebab pertama, yaitu terkait dengan pemurnian protein dan peptida sebelum melakukan analisis. Jadi protein yang sangat murni itu memang ini ya sangat penting untuk melakukan pemeriksaan secara sifat fisik dan fungsionalnya. Karena kenapa? Karena ketika terjadi beberapa atau perbedaan protein dengan protein lainnya, itu sudah mempengaruhi sifat ataupun fungsi dari protein tersebut. Contohnya ya, contoh simpelnya ketika kita melakukan analisis DNA. Nah, strain DNA protein, DNA itu kan protein ya. Nah, strain antara DNA 1 dengan DNA yang lainnya ketika terdapat suatu kontaminan itu sudah terjadi ini ya teman, perbedaan hasil analisis seperti itu. Nah, makanya sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu buah analisis pemurnian itu memerlukan protein yang sifatnya kemurniannya. Kemudian, satu sel itu mengandung ribuan protein yang berbeda. Nah, dan dalam ini ya, dari masing-masing sel tersebut dari ribuan protein itu, masing-masing protein itu jumlahnya sangat beragam gitu. Satu jenis proteinnya itu jumlahnya sangat beragam. Nah, kemudian isolasi protein khusus dalam jumlah cukup untuk menganalisis. Jadi dari ini ya teman-teman, dari ribuan protein itu kan kita hanya ingin menghasilkan atau ingin mendapatkan satu protein yang murni yang memang tujuannya protein tersebut ingin kita analisis di instrumen tertentu. Nah, sehingga kita harus mempertimbangkan angka randomnya. Di sini maka disebutkan memberikan tantangan berat yang mungkin memerlukan penerapan banyak teknik pemurnian secara berurutan. Nah, dari jumlah protein yang sangat ribuan itu tadi ya, ketika ingin menghasilkan sebuah protein yang murni yang akan kita lakukan analisis, itu memerlukan metode-metode yang sedemikian rupa. Nah, itu tantangan beratnya di situ. Apalagi kita harus menghasilkan sejumlah protein yang cukup. Bukan jumlah cukup itu bukan jenis jumlah proteinnya ya, tapi jumlah berat atau massa dari protein itu sendiri yang akan kita gunakan untuk sampel analisis. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini, presipitasi selektif atau pemisahan secara selektif ya. Jadi yang bisa dilakukan
Yang pertama yaitu memanfaatkan perbedaan kelarutan relatif setiap protein sebagai fungsi pH atau presipitasi isoelektrik. Jadi dari perbedaan kelarutan atau polaritasnya dari sebuah sel atau senyawa yang akan kita analisis, nah itu bisa dimanfaatkan berupa polaritasnya tadi ataupun sebagai ini dari beberapa ini ya apa namanya dari fungsi pH-nya sehingga kita bisa menerapkan prinsip presipitasi isoelektrik. Nah, selanjutnya itu tadi seperti yang saya jelaskan di poin pertama, perbedaan kelarutan relatif ya. Hampir sama dengan poin kedua yaitu polaritas ya. Jadi presipitasi dengan etanol atau aseton. Nah, dalam hal ini kedua pelarut ini mempunyai polaritas yang berbeda atau kelarutan yang berbeda. Satunya yaitu cenderung ke arah semipolar, ke arah polar, yang satunya cenderung ke arah non-polar seperti itu. Nah, ini hanya sedemikian rupa beberapa contoh pelarut yang bisa digunakan, walaupun masih banyak sekali pelarut-pelarut organik yang bisa digunakan untuk melakukan pemurnian berdasarkan tingkat polaritasnya. Nah, kemudian dengan cara konsentrasi garam dengan ini prinsip salting out, yaitu presipitasi dengan garam amonium sulfat. Nah, ini bisa untuk melakukan pemurnian juga, untuk melakukan fraksinasi di situ dari senyawa ataupun protein satu dengan protein lainnya. Nah, ini ada beberapa teknik kromatografi ya teman-teman dalam atau yang bisa diterapkan untuk memisahkan antar protein satu dengan protein lainnya seperti itu. Yang pertama yaitu kromatografi berdasarkan perbedaan ukuran, yaitu bisa kita sebut dengan kromatografi eksklusi ukuran. Jadi pemisahannya itu berdasarkan dari ukuran partikel dari protein tersebut. Jadi gini teman-teman, untuk pemurnian protein itu tidak bisa menggunakan ini ya teman-teman, apa namanya, teknik tunggal atau hanya kromatografi tertentu. Namun ada beberapa teknik kromatografi yang bisa digunakan atau kombinasi dari beberapa teknik kromatografi. Karena untuk mendapatkan satu protein murni dari ribuan protein yang terdapat pada satu sel saja, itu membutuhkan metode yang demikian rupa atau selektif seperti itu. Nah, kemudian untuk poin yang kedua yaitu berdasarkan pertukaran ion atau muatan. Di sini kita memanfaatkan terkait dengan reaksi antara kation anion. Baik misalkan dari protein tersebut atau substrat tersebut bersifat positif misalkan. Kemudian pada matriks atau fase diamnya itu bersifat negatif, liganya bisa negatif sehingga akan terjadi proses yaitu teman-teman apa namanya pemisahan atau presipitasi berdasarkan pertukaran ion di situ. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu kemampuan mengikat ligan khusus atau kromatografi afinitas. Nah, ini untuk ligan khusus. Nanti akan saya jelaskan dari beberapa teknik kromatografi berdasarkan beberapa variabel tersebut. Nah, ini ada tabel ya teman-teman terkait dengan yang beberapa metode seperti itu. Misalkan crude cellular extract, jadi ekstrak sel dari crude extract ya, crude extract sel seperti itu. Jadi masih dalam kondisi ini kompleks ribuan protein yang terdapat dalam sampel tersebut gitu. Ya. Misalkan kita lakukan volume fraksi ya, di sini menggunakan 1.400 ml atau 1,4 liter seperti itu. Protein yang terkandung dalam crude cellular extract itu ada 10.000 mg. Aktivitasnya atau unitnya itu 100.000 unit. Aktivitas spesifiknya ini adalah 10 unit per miligram. Per miligramnya itu berarti terdapat 10 unit protein dari total seluruh crude cellular extract-nya. Nah, kemudian precipitation with ammonium sulfate. Jadi di sini ada beberapa volume 280 ml ya, ini bisa dibaca di sini teman-teman. Dengan data bagaimana atau prosedur atau step yang digunakan dalam proses purifikasi. Nah, nanti bisa dipilih sendiri teman-teman.
Kemudian ini teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kromatografi kolom ya. Ini adalah prinsip dari semua kromatografi yang diterapkan pada pemurnian protein. Nah, dengan konsep kromatografi kolom. Nah, namun yang divariasi dari beberapa metode tadi itu adalah di fase diamnya atau matriksnya. Kalau di buku ini atau saya mensitasi buku dari Harper, buku biokimia kedokteran seperti itu. Nah, fase diam di sini disebut dengan ini ya, manik-manik ya. Nah, ini matriks fase diam terdiri dari manik-manik. Manik-manik ini adalah bagian dari fase diam itu. Nah, yang dilakukan ini ya, variasi variabel yang digunakan itu adalah manik-maniknya ini. Apakah menggunakan fase diam atau manik-manik yang sifatnya misalkan dengan polaritas tadi ya, menggunakan manik-manik yang sifatnya polar ataupun non polar. Nah, itu adalah ini ya, pemilihan sifat dari fase diam tersebut itu disesuaikan dengan senyawa atau protein yang akan kita ambil, apa sifatnya lebih arah polar atau non polar, semi polar seperti itu. Nah, itu pertimbangan di situ. Namun konsep utama dari presipitasi ini menggunakan konsep kromatografi kolom. Baik, kita baca dulu terkait dengan ini ya, apa namanya? Ya, sedikit pustaka pendahuluan terkait dengan kromatografi kolom. Pada kromatografi kolom, matriks fase diam terdiri dari manik-manik kecil yang dimuat ke dalam wadah tabung yang terbuat dari kaca, plastik, atau baja. Nah, misalkan secara ini konvensional, teman-teman pastinya pernah mengamati buret ya. Buret, alat ukur volume tepat untuk penetapan kadar secara titrimetri atau titrasi, kalau misalkan kurang familiar dengan kata-kata itu, titrasi ya. Nah, perbedaannya adalah ketika kita melakukan kromatografi kolom, itu di ukurannya. Konsep bentuknya, bentuk kromatografi kolom itu ya menyerupai buret itu, namun dengan diameter yang lebih besar pastinya, karena untuk menampung fase diam ataupun sampel ataupun fase gerak yang digunakan. Kemudian yang kedua ini, fluid permeabel cairan mengurung manik-manik dalam rongga ini. Sementara membiarkan cairan fase gerak mengalir atau meresap melalui kolom. Nah, jadi permeabel cairannya mengurung manik dalam rongga ini, sementara membiarkan cairan fase gerak mengalir atau meresap melalui kolom. Jadi partikel antar manik-manik yang digunakan atau fase diam yang digunakan itu pastinya akan membentuk porositas atau rongga-rongga yang terbentuk karena antar permukaan fase diam tersebut. Misalkan silika gel misalkan atau silikon. Nah, itu ketika ada beberapa fase diam yang dimasukkan ke dalam kolom itu, otomatis kan akan ini ya, akan membentuk suatu poros atau lubang-lubang apa ya? Ini rongga-rongga antara partikel tersebut. Nah, dengan cara itulah fase gerak itu melewati rongga-rongga tersebut. Jadi fase gerak itu akan membawa senyawa yang ada di sampel tersebut. Kemudian akan terjadi presipitasi, akan terjadi fraksinasi atau pemisahan antar senyawa yang ada di sampel tersebut. Karena tadi kan ada ribuan ya, seperti itu. Nah, kemudian manik-manik fase diam dapat dimodifikasi secara kimia untuk melapisi permukaannya dengan gugus asam, basa, hidrofobik, atau mirip ligan yang diperlukan untuk kromatografi pertukaran ion, interaksi hidrofobik, atau afinitas. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih terperinci dari masing-masing kromatografi tersebut. Kemudian, saat cairan fase gerak keluar dari kolom, cairan ini secara otomatis terkumpul disebut dengan fraksi. Jadi senyawa yang lolos dari kromatografi kolom atau dari ini ya nozzle kolom itu nanti kemudian dikoleksi atau ditampung dengan sebuah tempat atau wadah. Nah, itu disebut dengan fraksi. Misalkan dari beberapa volume yang dimasukkan ke dalam kolom tersebut dan tertampung di kelima tabung ya misalkan. Nah, berarti fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4, fraksi 5. Nah, nanti senyawa atau protein mana yang akan kita ambil? Nah, nanti kita sesuaikan. Pastinya antar tabung itu membentuk senyawa yang lebih
sederhana seperti itu. Misalkan kita lihat ilustrasinya, kemudian saya buka di PowerPoint yang selanjutnya ya, teman-teman, atau slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah katakanlah reservoir atau ini ya, pensuplai pelarut atau fase gerak. Nah, kromatografi kolom itu bentuknya seperti ini, teman-teman, seperti buret namun dengan ukuran diameter yang berbeda. Nah, di dalam ini ada solid porous matrix. Jadi ini termasuk dalam fase stasioner ya, karena memang tidak ada perubahan ketika proses awal sampai proses akhir. Nah, ini fungsi sebagai fase diam. Nah, tadi bisa sifatnya polar, non-polar, asam, basa, dan sebagainya. Nah, itu tergantung konsep kromatografi yang akan kita ambil. Jadi prinsip mana yang mau kita ambil. Nah, kemudian di sini ada sampel protein ya. Sampel protein tentunya ini teman-teman apa namanya? Bercampur atau homogen dengan fase geraknya atau pelarutnya. Nah, nanti dari sampel atau volume sampel tertentu itu akan turun ke bawah ke sini, teman-teman. Akan melewati poros-poros atau ini ya, rongga-rongga ya antar partikel fase diam yang ada di kolom tersebut. Nah, kemudian akan terfraksi nih, teman-teman, dari beberapa lapisan ini. Nah, warna lapisan ini atau terdapat beberapa lapisan ini menunjukkan suatu senyawa yang berbeda atau protein yang berbeda. Nah, dari masing-masing fraksi tersebut, mana sih protein yang akan kita ambil? Nah, itu PR kita. Gini, teman-teman. Misalkan kita mengambil untuk protein yang A nih, warna biru katakanlah. Belum tentu warna biru ini adalah satu protein. Bisa jadi ini masih beratusan atau berapa puluh jenis protein. Nah, PR kita bagaimana untuk dari mengkoleksi fraksi biru ini, kemudian kita lakukan pemurnian bertingkat lagi sampai menunjukkan atau menghasilkan suatu senyawa protein, suatu protein yang ini teman-teman yang kita inginkan atau kita analisis kita butuhkan seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya ini. Nah, ini untuk salah satu prinsip kromatografi ya. Yang pertama adalah HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography, atau kalau bahasa Indonesia adalah KCKT ya, atau KCTT misalnya. Kromatografi cair tekanan tinggi atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, di sini disebutkan bahwa matriks kromatografi kolom generasi pertama terdiri dari polimer oligosakarida panjang. Kemudian saling menjalin yang dibuat menjadi manik-manik bulat dengan diameter sekitar 1/10 mm. Jadi dengan ini teman-teman, sebenarnya ini langkah inovasi dari kromatografi kolom yang konvensional. Namun dengan HPLC ini, kalau di prinsip kromatografi ini ya, kromatografi kolom ini kan tetesan ini kan berdasarkan ini ya, hanya apa ibaratnya tidak ada manipulasi keadaan, pasrah ya, nanti tetesan ini akan keluar berapa mili dan sebagainya itu tidak bisa diatur, hanya mengandalkan proses gravitasi dan proses ini apa namanya presipitasi atau fraksinasi di dalam fase diam ini. Nah, di HPLC atau KCKT itu bisa kita atur berapa tekanan yang kita berikan pada kolom tersebut, kemudian berapa kecepatan alirnya dan sebagainya, itu bisa kita atur sehingga ini akan lebih mempermudah langkah kita dalam melakukan pemurnian protein. Nah, ini bentuk inovasi dari kolom konvensional tersebut. Nah, ukuran yang relatif besar itu mengganggu aliran fase gerak dan membatasi daerah permukaan yang ada. Maksudnya ukuran ini adalah ukuran fase diamnya, atau kolom tersebut kan sebagai fase diamnya dalam HPLC seperti itu. Nah, ketika ukurannya relatif besar, itu akan mengganggu aliran fase gerak. Nah, dalam artian gini teman, ketika ketika partikelnya besar, itu kan otomatis aliran fase gerak untuk melewati, mengelusi di kolom tersebut akan terhambat sehingga akan membatasi daerah permukaan yang ada. Kemudian dengan cara nih, misalkan ada optimasi nih, pengecilan ukuran partikel berpotensi sangat meningkatkan resolusinya. Ketika kita mengecilkan ukuran partikel, otomatis kan rongga yang terbentuk antar partikel fase diam itu kan semakin kecil.
Nah, itu akan meningkatkan resolusi atau spesifitas dalam melakukan pemisahan atau pemurnian. Nah, namun ada akibatnya, yaitu resistensi yang dihasilkan oleh matriks yang dikemas lebih padat memerlukan tekanan yang sangat tinggi. Nah, ketika ukuran partikel semakin kecil, otomatis kan porositasnya semakin kecil juga, atau pori-porinya akan semakin kecil. Untuk memacu fase gerak beserta sampelnya untuk melewati fase diam itu kan membutuhkan tekanan yang tinggi. Ibaratnya awalnya lubangnya besar nih, kemudian semakin kecil kan ketika ada sampel yang masuk perlu untuk ini agar lancar proses perjalanannya, elusinya, itu membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Itu adalah risikonya. Nah, ketika memerlukan tekanan yang sangat tinggi, itu mampu menghasilkan manik-manik tadi atau fase diam tadi, karena tekanannya terlalu tinggi. Jika yang terbuat dari bahan lunak dan berongga, seperti polisakarida atau akrilamida. Namun, dari situ muncullah ide. Kenapa? Dengan kejadian-kejadian yang sudah ada ini, muncullah ide di sini. Yang pertama, dikembangkan metode untuk membuat partikel atau silikon dengan ukuran dan bentuk yang diperlukan. Jadi dioptimasi nih. Partikel-partikel matriks yang ini fase D yang tadi dilakukan optimasi. Berapa sih ukuran yang optimal untuk melakukan pemisahan protein A, B, dan C? Misalkan seperti itu. Yang kedua, dengan memodifikasi permukaannya dengan berbagai gugus fungsional. Jadi di permukaan dari fase diam tadi atau kolom itu dimodifikasi berbagai gugus fungsionalnya di permukaan tersebut, diberi manipulasi kondisi di situ. Kemudian yang ketiga, mengemasnya ke dalam kolom baja tahan karat yang mampu menahan tekanan beberapa ribu PSI. Nah, ini dikembangkan dalam HPLC tersebut, sehingga ketika ada tekanan yang besar, misalkan 1000 PSI, nah itu tidak akan menjadi masalah atau kolom tersebut akan tetap tahan. Ketika ada dengan resolusi yang sangat tinggi, tekanan yang besar tetap akan terjaga keamanannya di situ. Selanjutnya, nah ini untuk kromatografi eksklusi ukuran. Nah, kromatografi eksklusi ukuran atau filtrasi gel ya, di sini yaitu fungsinya memisahkan protein berdasarkan radius Stokesnya, yaitu radius ruang bundar ya, yang ditempati protein saat berguling-guling dalam larutan. Nah, kemudian radius Stokes itu sendiri, itu fungsinya yaitu dari massa dan bentuk molekul, sehingga coba kita amati di beberapa ilustrasi di gambar yang saya tampilkan di slide ini. Ini poin yang ketiga nih teman-teman. Saat berguling cepat, protein memanjang menempati volume efektif lebih besar dibanding protein bulat dengan massa yang sama. Dalam artian gini teman-teman, misalkan ada matriks di sini sebagai fase diam ini. Ya. Untuk proteinnya, protein yang sifatnya memanjang, jadi bukan bentuknya bulat, itu akan memasuki ke ini ya teman-teman, ke dalam rongga partikel-partikel matriks di situ, sehingga banyak protein yang akan tersangkut di dalam matriks tersebut. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan bentuk eliminasi ini di situ. Nah, ketika yang lolos dari jeratan dari matriks tersebut, fase diam tersebut, dia akan tertampung di sini. Nah, ini disebut dengan fraksi. Nah, misalkan ketika ini teman-teman, ini adalah matriksnya, misalkan dimasukkan ke dalam kolom, kemudian sampel protein dengan ini ya, sekalian dengan pelarut atau fase gerak dimasukkan ke dalam kolom. Nah, dengan bantuan seleksi dari ukuran partikel tadi atau eksklusi ukuran tadi, pastinya di matriks atau fase yang tersebut dia akan dimasuki oleh protein tersebut yang sifatnya memanjang tadi, sehingga partikel yang lolos dari jeratan tersebut itu akan turun terus, kemudian dikeluarkan. Nah, mungkin di tampungan pertama itu belum terdapat protein karena masih perjalanan fase gerak ya dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian tabung 2 masih belum. Nah,
tabung ketiga sudah mulai ada protein yang lolos dari jeratan tersebut. Keempat, dan sebagainya. Nah, itulah cara-cara pemurniannya dengan cara fraksi ya, dengan cara presitasi, mengekat atau menjerat seperti masing-masing protein tersebut. Nah, kromatografi eksklusi itu menggunakan manik-manik berpori. Nah, tadi manik-manik itu ya fase diam tadi berpori, berongga ya, berpori seperti itu, ada rongganya seperti itu. Sehingga tadi makanya protein yang sifatnya memanjang atau bukan, jadi bukan yang bulat seperti ini ya, tapi yang memanjang itu akan banyak yang terjerat atau masuk ke dalam pori tersebut. Kemudian sisa dari protein yang terjerat tadi dia akan lolos. Nah, yang lolos itulah yang akan kita tampung, protein yang akan kita tampung sebagai fraksi yang lebih sederhana ya, bukan ekstrak sel lagi, tapi protein yang lebih sederhana. Ini seperti itu. Kemudian kromatografi yang berikutnya adalah pertukaran ion, jadi ion exchange. Jadi di sini sifatnya eliminasi proteinnya berdasarkan pertukaran ion. Nah, di sini protein berinteraksi dengan fase diam melalui interaksi antar muatan, baik kation atau anionik seperti itu. Protein dengan muatan positif pada pH tertentu akan melekat kuat pada fase diam dengan muatan negatif. Nah, ini hukum alam ya. Misalkan positif dan negatif, dia akan bergabung seperti asam karboksilat ya, atau asam sulfat seperti itu. Ada reaksi penukaran ion. Sebaliknya, protein yang bersifatnya negatif atau anionik akan melekat pada fase diam gugus fungsional positif, yang sifatnya positif. Seperti amin tersier atau kuaterner, jadi ada pertukaran anion di situ. Protein yang terikat kuat dikeluarkan secara selektif dengan meningkatkan kekuatan ion fase gerak secara bertahap, sehingga melemahkan interaksi antar muatan. Dengan manipulasi tadi ya, peningkatan kekuatan ion dengan fase gerak secara bertahap itu, dia akan membentuk fraksi protein yang lolos dari hasil ini ya, jeratan di reaksi pertukaran ion tadi. Nah, ini adalah protein yang dikoleksi atau sebagai fraksi yang nantinya ya belum tentu murni, di sini juga perlu melakukan proses selanjutnya atau proses berulang. Katakanlah seperti itu. Karena tidak sesederhana ini, proses pemurnian itu memerlukan proses yang sangat panjang gitu. Nah, jadi satu tabung ini belum tentu itu adalah protein yang satu jenis gitu. Biasanya masih beberapa jenis protein yang ada di fraksi tersebut atau nomor fraksi tersebut, sehingga memerlukan proses pemurnian dengan metode lanjutannya. Ini untuk kromatografi interaksi hidrofobik. Teman-teman harus bisa membedakan bedanya hidrofil dan hidrofobik. Hidrofob ya. Hidrofil itu berarti fil ya, suka lah katakanlah, suka hidro, suka air ya itu. Jadi sifatnya adalah polar. Kalau hidrofob berarti tidak suka air atau sifatnya non polar. Kata lainnya adalah lipofil. Hidrofob itu setara dengan lipofil. Kalau hidrofil setara dengan lipofob. Nah, itu perlu dibedakan. Memisahkan protein berdasarkan kecenderungannya berkaitan dengan matriks fase diam yang dilapisi gugus hidrofobik atau berupa phenylcepharosa, odylcephadex. Gitu. Kemudian protein dengan permukaan hidrofobik terekspos melekat ke matriks melalui interaksi hidrofobik yang diperkuat dengan fase gerak kekuatan ionik tinggi. Selanjutnya, protein yang tidak melekat dibuang, kemudian polaritas fase gerak diturunkan dengan menurunkan konsentrasi garamnya secara bertahap. Kemudian jika interaksi antar protein dan fase diam sangat kuat, nah itu perlu adanya tambahan fase gerak, misalkan seperti etanol, kemudian gliserol, itu menurunkan polaritasnya. Jadi untuk menonpolarkan ya, ikatan tersebut, sehingga memperlemah interaksi hidrofobik. Selanjutnya ada metode kromatografi afinitas, teman-teman. Jadi afinitas itu memanfaatkan selektivitas tinggi sebagian besar protein terhadap ligannya. Jadi di sini mengoptimalkan atau
mengimplementasikan konsep ikatan antara protein dan ligan. Matriks fase diam tersedia di pasaran mengandung ligan seperti NAD+ atau analog ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, coba kita lihat di ilustrasi gambar kromatografi tersebut, teman-teman. Jadi di sini ada campuran protein ya, kompleks tadi ada beberapa ribuan protein yang ada. Nah, kemudian di sini ada fase diam yang bulat-bulat warna apa ini, kuning atau krem, seperti ini. Nah, kemudian pada apa namanya di dalam kolom ini dimasukkan tadi ya teman, campuran protein, beribu protein dan ligannya, larutan ligan tadi, yang larutan yang membawa ligan tadi, ligan-ligannya akan dimanfaatkan agar berikatan dengan protein-protein tertentu. Nah, kemudian di sini ada fase gerak yang dimasukkan ke dalam apa namanya, dalam kolom. Selanjutnya terjadi elusi ya, hasil penampungan di sini. Protein kita lihat yang berwarna merah seperti bulan sabit ini, kemudian ligan berupa lingkaran berwarna hitam. Nah, di sini protein yang akan kita ambil itu adalah ini. Jadi ligan ini fungsinya untuk mencari atau menjerat protein yang kita inginkan. Jadi ligannya disesuaikan, misalkan untuk protein jenis A, nah itu harus menggunakan ligan A, katakanlah seperti itu. Nah, berarti ligan yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah ligan A, sehingga akan nantinya akan menjerat protein yang jenis protein A seperti itu. Sehingga hasil tambungan dari apa namanya ikatan antara ligan dan protein tadi kita tampung, dan kemudian ketika sudah kita tampung, kita pisahkan antara protein dan ligan tersebut. Nah, protein tersebutlah yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Begitu. Kemudian cara yang terakhir itu bisa menggunakan elektroforesisnya, atau bisa kita sebut dengan PAGI, protein elektroforesis dengan poliakrilamida. Metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan jenis untuk pemurnian ini ya, tingkat kemurnian dari protein tersebut, apakah murni atau belum, yang dilengkapi dengan SCS ya teman, sodium hidroksil sulfat. Elektroforesis ini itu memisahkan biomolekul yang bermuatan. Nah, itu berdasarkan kecepatan migrasi dari protein tersebut dalam bidang listrik yang diberikan. Jadi ada pengaruh isu listrik di situ. Untuk SDS PAGI atau sodium hidroksil sulfat, poliakrilamid tadi ya, dan ikatan silang untuk membentuk matriks berpori. Nah, kemudian SDS berikatan dengan protein perbandingan 1:2 ya, SDS seperti ikatan peptida. Kemudian pelipatan polipeptida terbuka dan terdenaturasi. Untuk yang isoelektrik focusing atau pemusatan elektrolysis, isoelektrik ini fungsinya hampir sama, hanya bentuk inovasi dari elektroforesis yang pertama itu. Begitu. Nah, ini untuk pertemuan ini ya, protein yang pertama. Nanti akan saya share lagi video protein yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.